Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizik Sihab. Saya mahasiswa semester 6 jurusan perkebunan dengan prodi penyuluhan perkebunan presisi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dengan NIRM 0102-21257. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemasaran produk agribisnis yakni berupa lidi sawit. Nah, di video ini kita akan membahas terkait dengan implementasi 4 kegunaan, kemudian saluran pemasaran, lembaga pemasaran, dan juga fungsi-fungsi pemasaran serta membahas penetapan harga. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran yang ada pada pemasaran lidi sawit yang dilakukan oleh Bapak Peri Plawi yakni dimulai dari produsen ke agen atau pengepul, kemudian ke eksporter lalu ke konsumen. Adapun alur pemasarannya dimulai dari produsen atau petani yang menghasilkan lidi sawit kemudian akan dikumpulkan dan disimpan oleh pengepul atau agen, lalu didistribusikan ke eksporter yang kemudian akan disalurkan ke pasar internasional atau konsumen. Lembaga pemasaran suatu badan atau individu yang melakukan pemasaran, menyalurkan jasa serta komoditi dari produsen ke konsumen akhir, serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Dalam aktivitas pemasaran lidi sawit, lembaga pemasaran yang terlibat yaitu pengepul lidi yang berperan sebagai lembaga pemasaran, di mana pengepul ini berperan sebagai lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi yang diperjualkan. Pengepul lidi berhubungan langsung dengan produsen yaitu petani sawit. Pengepul akan membeli lidi sawit dari produsen atau petani dalam jumlah besar dan akan menjualnya kembali ke eksporter. Dalam aktivitas pemasaran lidi sawit, transaksi terjadi antara bisnis pengepul dengan bisnis lain atau eksporter. Pengepul lidi berperan dalam pengumpulan dan penjualan kembali dalam skala besar kepada eksporter, bukan konsumen akhir. Dalam metode penetapan harga, biasanya pengepul akan menggunakan pendekatan biaya di mana sebelum menetapkan harga, pengepul akan menghitung semua biaya produksi dan distribusi kemudian menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Selain itu, pengepul juga merumuskan harga berdasarkan variabel-variabel pasar, misalnya seperti tren pasar ataupun persaingan yang dapat mempengaruhi harga pasar di lapangan. Selanjutnya, implementasi konsep 4 kegunaan yang timbul akibat adanya kegiatan pemasaran lidi sawit. Yang pertama, nilai bentuk. Ialah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Namun, dalam wawancara yang dilakukan pengepul lidi tidak mengolah menjadi sebuah produk, melainkan melibatkan proses pemindahan dan pemisahan. Berdasarkan ukuran panjang lidi, pemotongan bonggol juga dapat meningkatkan kualitas dari lidi yang dihasilkan, sehingga harga yang diperoleh akan lebih tinggi. Yang kedua, kegunaan tempat ialah nilai suatu barang yang dihasilkan ketika produk tersedia di lokasi yang sulit atau mudah dijangkau. Pengepul melakukan kemitraan dengan pelaku eksporter untuk memenuhi ketersediaan bahan berupa lidi sawit yang diperoleh dari petani sebagai supplier. Kemudian nilai penjualan lidi yang diperoleh oleh eksporter akan berbeda-beda sesuai dengan negara tujuan. Yang ketiga, kegunaan waktu ialah nilai yang dihasilkan ketika produk atau layanan tersedia pada waktu yang tepat saat konsumen membutuhkannya. Biasanya ketika perayaan Deepavali di negara India dapat meningkatkan permintaan akan lidi sawit sehingga nilainya akan mengalami kenaikan. Yang keempat, nilai kepemilikan. Yang dimaksud nilai kepemilikan yang dihasilkan ketika pemilik produk berpindah kepemilikannya. Misalnya, membeli lidi sawit akan memiliki nilai tambah ketika ditangani oleh pengepul ketimbang ditangani oleh produsen, karena pengepul akan memberikan jaminan ketersediaan stok lidi sawit sesuai dengan yang telah disepakati dengan eksporter berdasarkan kontrak. Demikian perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.